Jangan ikut campur, kau orang kampung. Kalau cari gara-gara, jangan di sini. Hujan turun deras malam itu, memukul atap galeri seni kecil tempat Naila bekerja. Lampu-lampu kuning temaram memantulkan bayangannya di lantai marmer yang mulai lembab, karena para pengunjung datang sambil menenteng payung basah. Pameran lukisan bertema, manusia dan lelahnya, seharusnya berlangsung damai. Namun sejak tadi Naila merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Sebuah getaran di udara, seolah seseorang membawa badai bersamanya. Naila menatap brosur sambil mencuri pandang ke arah pintu. Setiap kali seorang pengunjung masuk, ia berharap itu bukan lagi orang kaya arogan yang suka memesan lukisan sebagai dekorasi rumah, bukan karena mereka mengerti seni. Naila tidak tahan menghadapi tipe seperti itu. Namun pikirannya buyar ketika terdengar suara gaduh dari sudut ruangan. Dua pria bertubuh besar tampak seperti berdebat kemudian mulai saling dorong. Para pengunjung tersentak, beberapa mundur ketakutan. Naila, sebagai staf, harus bertindak. Ia mendekat dengan napas yang ditahan. Maaf, ada masalah apa di sini? Tanyanya dengan suara yang ia paksa tetap tenang. Salah satu pria menoleh, wajahnya merah dan mabuk. Urusan orang kaya, jangan ikut campur, katanya dengan tatapan merendahkan. Naila mengeratkan rahang, tapi sebelum ia sempat membalas, seseorang menarik lengannya dengan cepat, kuat, kasar, tapi bukan untuk menyakitinya. Lebih seperti menyelamatkannya dari sesuatu yang akan terjadi. Menjauh, suara laki-laki itu rendah, berat, dan dingin seperti malam hujan. Naila terkejut. Tubuhnya terdorong hingga punggungnya menyentuh dinding galeri. Lelaki itu berdiri di depannya, menahan kedua pria mabuk tadi dengan sekali tatap, seolah ia terbiasa menghadapi kekacauan. Lepaskan saya. Naila mendorong dada lelaki itu, tapi tangan besar itu tetap menahan lengannya. Kasar, tulang-tulang jemarinya terasa keras, penuh bekas luka, seakan tangan itu bukan milik anak kota pada umumnya. Kau tadi hampir kena botol yang dia lempar. Diam sebentar, katanya datar, tanpa menoleh. Naila mematung. Baru saat itu ia melihat bahwa salah satu pria benar-benar memegang botol bir pecah. Jika lelaki misterius ini tidak menariknya tadi, ia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Petugas keamanan galeri berlari menghampiri dan mengamankan kedua pria mabuk tersebut. Suasananya perlahan kembali tenang. Namun Naila masih merasakan bekas sentuhan lelaki itu. Panas, kuat, membuat jantungnya berdebar entah karena takut atau marah. Sekarang lepaskan, katanya tegas. Lelaki itu menurunkan tangan perlahan. Sorot matanya tajam, gelap, dan lelah, seakan ia membawa beban yang tidak terlihat. Naila mengamati tangan lelaki itu, kulitnya penuh goresan lama, buku-buku jarinya keras seperti petarung. Apa kau selalu menarik orang seenaknya? Naila melotot. Aku menyelamatkanmu, jawabnya singkat. Aku tidak minta diselamatkan. Lelaki itu hanya menatapnya, lalu membalikkan badan seolah tidak ingin memperpanjang percakapan. Namun saat ia berjalan pergi, Naila merasa ada sesuatu yang janggal. Cara langkahnya mantap, tetapi ada ketegangan dalam bahunya, seperti ia tidak nyaman berada di tempat ramai. Sebelum benar-benar keluar dari pintu galeri, lelaki itu berhenti dan menoleh sekali lagi. Jaga diri. Orang-orang seperti mereka menyasar yang terlihat lemah. Naila mendengus. Aku tidak lemah. Sekilas, sudut bibir lelaki itu naik, bukan senyum penuh, hanya gerakan kecil yang sulit dimengerti. Kau bukan. Justru itu masalahnya. Dan ia menghilang ke tengah hujan. Naila berdiri terpaku, bingung sekaligus kesal. Tangan kasar itu, siapa sebenarnya dia? Gumamnya. Petugas galeri menghampiri Naila dan berterima kasih karena sudah berusaha menenangkan keadaan. Tapi Naila nyaris tidak mendengar apapun. Pikirannya masih tertinggal pada sentuhan keras yang menyelamatkannya, pada mata gelap lelaki itu, pada caranya berdiri seolah ia mengamati seluruh ruangan dan tahu setiap potensi bahaya. Orang seperti itu, jelas bukan orang biasa. Naila tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari kisah yang akan mengubah hidupnya. Kisah yang melibatkan rahasia keluarga paling berpengaruh di negeri ini. Dan tangan kasar yang ia benci baru saja memegang nasibnya. Keesokan paginya,
Galeri seni terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan telah berhenti, tetapi udara masih dingin, menyisakan bau tanah basah yang merembes melalui celah jendela. Naila duduk di meja resepsionis, memandangi layar komputer tanpa benar-benar membaca apapun. Pikirannya masih tertumpu pada kejadian semalam. Lebih tepatnya, pada lelaki bermata gelap dengan tangan kasar itu. Ngapain melamun pagi-pagi? Tanya Tara, rekan kerjanya. Naila tersentak. Aku tidak melamun. Kau melamun. Wajahmu bahkan tampak seperti baru melihat alien, kata Tara sambil meletakkan kopi di meja. Semalam, ada keributan, jawab Naila akhirnya. Oh, aku dengar cerita dari petugas keamanan. Katanya ada pengunjung mabuk yang hampir memecahkan botol. Kau nggak apa-apa? Aku baik-baik saja, ucap Naila, meski hatinya masih tak nyaman. Tara menatapnya lebih lama. Ada apa lagi? Kau terlihat gelisah. Naila ragu. Ada seseorang. Lelaki yang menarikku menjauh dari bahaya. Oh, Tara langsung mengangkat alis dengan senyum menggoda. Jadi ini soal cowok. Bukan. Naila cepat menyangkal. Dia kasar. Kasar tapi nyelamatin kamu. Tara mencibir. Seringkali tipe yang begitu justru. Tidak, Tara. Dia bukan tipeku. Naila memotong, tetapi wajahnya sendiri berubah panas entah kenapa. Aku cuma penasaran. Penasaran? Tara menyipitkan mata. Seperti ingin tahu siapa dia. Naila mengangguk pelan. Dan dia membenci rasa itu. Saat jam makan siang, Naila memutuskan untuk mencari sedikit informasi. Bukan karena dia tertarik pada lelaki itu. Tentu saja, ini hanya soal profesionalisme. Ia ingin tahu siapa yang berani menarik staf galeri seperti itu. Di ruangan belakang galeri, Naila membuka laptop dan mengakses rekaman CCTV semalam. Ia memajukan dan memundurkan rekaman, jantungnya berdebar ketika sosok itu muncul. Lelaki itu memakai jaket hitam basah oleh hujan, rambutnya agak berantakan, dan matanya tajam, seolah tidak pernah benar-benar rileks. Naila memperbesar gambar tangannya. Tangan yang kasar, penuh bekas luka, seperti bekas latihan bela diri atau pekerjaan berat. Tidak cocok dengan pakaian rapi dan aura dingin yang ia tampilkan. Aneh, gumamnya. Dia terlihat seperti seseorang yang hidup dalam dua dunia. Namun yang paling menarik perhatian Naila adalah momen ketika lelaki itu berbalik sebelum pergi. Kehadiran seseorang yang lewat di pintu membuat reaksinya berubah cepat. Dia menegang, matanya menatap tajam, seolah mengukur ancaman. Gerakan itu bukan gerakan orang biasa. Itu adalah insting. Naila menggigit bibir. Kamu siapa sebenarnya? Ia mengambil foto screenshot dari rekaman CCTV. Hanya wajah sampingnya. Naila tahu itu bukan hal profesional. Tapi rasa penasarannya terlalu kuat. Ia bertekad mencari tahu identitas lelaki itu. Sore harinya, Naila pergi ke kedai kopi dekat galeri. Ia membawa screenshot itu dan menatapnya sambil mengaduk minumannya yang mulai dingin. Kau mengganggu pikiranku, bisiknya kesal. Saat sedang asyik memandangi foto itu, seorang pria parubaya, pelanggan tetap kedai tersebut, melirik foto di ponselnya. Kukira aku pernah lihat dia, katanya tiba-tiba. Naila langsung menoleh. Bapak kenal dia? Pria itu mengangguk pelan. Tidak kenal, tapi sering lihat. Dia biasa nongol di sekitar bengkel tua dekat gedung perusahaan Wirajaya Group. Naila membeku. Wirajaya Group. Ya, perusahaan raksasa itu. Tapi kalau tidak salah, pria ini bukan pekerja. Lebih seperti pengawal atau seseorang yang sedang diawasi dan diawasi balik. Naila memandang lagi foto itu, kini dengan napas tak stabil. Wirajaya Group, nama itu tidak asing. Perusahaan terbesar yang memiliki ribuan cabang bisnis, dan musuh bebuyutan ayahnya dulu sebelum keluarga mereka hancur. Jadi kau, berhubungan dengan keluarga itu? Gumam Naila, dada terasa sesak. Pria parubaya itu meneguk kopinya. Kudengar, anak dari raja bisnis itu sering datang ke bengkel tua itu. Nama anaknya, apa ya? Ardan? Kalau tidak salah begitu. Naila membeku, merasakan kulit tangannya merinding. Ardan. Nama itu melayang-layang dalam kepalanya,
menghubungkan potongan-potongan rasa penasaran yang sejak semalam menumpuk. Jika lelaki itu benar adalah Ardan Wirajaya, pewaris tersembunyi keluarga bisnis paling kuat di negeri ini, mengapa tangan dan sikapnya seperti petarung jalanan? Sesuatu tidak masuk akal. Dan Naila mulai merasakan bahwa pertemuannya bukan kebetulan. Sebuah kisah besar sedang menariknya masuk. Tanpa ia sadari, ia telah melangkah ke dalam bahaya. Namun rasa penasarannya sudah telanjur hidup, dan ia tidak punya niat untuk mundur. Anda bilang 3. Langit senja mulai memerah ketika Naila pulang dari kedai kopi. Jalanan ramai, tetapi pikiran Naila hening, terfokus hanya pada satu nama yang terasa seperti petir kecil di benaknya, Ardan Wirajaya. Jika benar lelaki itu adalah Ardan, maka semuanya menjadi lebih pelik. Keluarga Wirajaya bukan sekadar keluarga kaya raya. Mereka ibarat kerajaan bisnis yang memegang banyak kepentingan negara. Dan Ardan, kabarnya selalu dijauhkan dari publik. Foto-fotonya hampir tidak pernah beredar. Bahkan media selalu menyebutnya sebagai pewaris bayangan. Apa hubungannya lelaki itu dengan bengkel tua? Gumam Naila. Ia ingat jelas wajah lelaki itu di rekaman. Tatapan waspada, tangan penuh luka, gerakan seperti seseorang yang terbiasa hidup dalam ancaman. Ini jauh dari gambaran pewaris keluarga kaya yang hidup di balik dinding kristal dan kemewahan. Setiba di apartemen kecilnya, Naila langsung membuka laptop dan mulai mencari berita tentang keluarga Wirajaya. Scrolling, klik, ketik ulang. Tidak ada yang memuaskan. Foto Ardan tidak pernah muncul di media. Semua artikelnya hanya menyebut anak kedua yang jarang tampil di publik. Dilaporkan tidak tertarik meneruskan bisnis keluarga. Hidup jauh dari sorotan. Naila mendengus kesal. Kalau memang tidak tertarik, kenapa terlihat seperti seseorang yang sedang bertarung dengan dunia? Ia menutup laptop dan menghela napas. Namun semakin ia berusaha mengabaikan, semakin sosok itu memenuhi pikirannya. Sampai tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nama yang tertera membuat jantung Naila terhenti sejenak. Pak Gani, Satpam Galeri. Halo, Pak? Tanya Naila. Nona Naila. Suara pria tua itu pelan, terdengar gelisah. Tadi sore ada seseorang datang ke galeri, mencari Anda. Naila langsung duduk tegak. Siapa? Aku tidak tahu namanya. Tapi dia pria semalam. Tubuh Naila menegang. Dia bilang apa? Dia hanya bilang, sampaikan ke Naila, berhati-hatilah. Lalu pergi. Naila merasakan sesuatu turun pelan di tulang punggungnya. Campuran antara dingin, takut, dan rasa penasaran yang semakin membara. Terima kasih, Pak Gani, katanya sebelum menutup telepon. Hening mendadak memenuhi kamar kecilnya. Kenapa lelaki itu mencari dirinya? Mengapa memberikan peringatan? Naila berdiri dan menatap keluar jendela. Bayangan gedung-gedung tinggi tampak seperti raksasa kelabu yang mengintai kota. Jangan-jangan aku sedang masuk ke sesuatu yang tidak seharusnya kusentuh, bisiknya. Namun hatinya justru semakin ingin tahu. Keesokan harinya Naila memutuskan untuk memeriksa tempat yang disebut pria parubaya di kedai kopi. Bengkel tua dekat gedung perusahaan Wirajaya Group. Tempat itu terletak di ujung jalan sempit, nyaris tersembunyi oleh gedung-gedung modern yang menjulang. Pintu bengkel setengah terbuka, memperlihatkan cahaya remang-remang dari dalam. Naila menelan ludah dan melangkah masuk. Aroma oli dan logam memenuhi ruangan. Di sudut, ada beberapa mesin besar yang tampak tidak terawat. Bukan bengkel biasa, lebih seperti markas seseorang yang sedang bersembunyi. Dia menyentuh salah satu meja kerja yang penuh goresan dan bekas pukulan. Ini bukan tempat memperbaiki mobil, gumamnya. Tak lama kemudian, Naila mendengar suara langkah. Langkah berat, mantap, dan sangat dikenalnya. Ia membalikkan tubuh, dan tepat di pintu berdirilah lelaki itu. Dengan jaket hitamnya, bahunya yang kokoh, rambutnya yang sedikit acak, dan mata gelapnya yang hari ini terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Naila menahan napas. Jadi benar, kau Ardan Wirajaya? Lelaki itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Suaranya rendah dan tajam.
Kau tidak seharusnya ada di sini. Aku bertanya, apakah itu benar? Ardan tidak mengangguk, tidak juga mengelak, tapi sorot matanya memberi jawaban yang cukup. Naila melangkah mendekat. Kalau kau memang pewaris kerajaan bisnis itu, kenapa tanganmu seperti ini? Ia menunjuk luka-luka di tangan Ardan. Dan kenapa kau sembunyi di bengkel tua seperti penjahat buronan? Ardan mendekat 2 langkah, jaraknya kini hanya beberapa meter darinya. Aura dinginnya begitu nyata. Karena menjadi pewaris bukan selalu berarti hidup aman, katanya pelan. Kadang itu berarti kau harus berlatih untuk bertahan hidup. Terhadap siapa? Ardan menatapnya lama. Terhadap orang-orang yang ingin memanfaatkan apa yang aku warisi. Naila terdiam. Dan kau, lanjut Ardan, harus berhenti mencariku. Kenapa? Ardan menghela napas. Napas yang berat, seolah membawa 1000 beban. Karena semakin dekat kau dengan aku, semakin besar bahaya yang akan menghampirimu. Kata-kata itu membuat jantung Naila berdegup kencang. Namun alih-alih merasa takut, ia justru semakin ingin tahu. Bahaya apa? Siapa yang mengejar Ardan? Dan kenapa ia memperingatkan Naila? Ardan berbalik hendak pergi, tapi Naila berkata pelan, kalau kau ingin aku berhenti, kau harus memberitahu kebenarannya. Ardan berhenti di ambang pintu. Kebenaran tidak selalu menyelamatkan, ucapnya. Kadang justru menghancurkan. Dengan itu, ia melangkah keluar. Menyisakan Naila berdiri di tengah bengkel kosong, dengan rasa takut yang berubah menjadi tekad. Ia tahu satu hal pasti. Lelaki dengan tangan kasar itu menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar identitasnya. Dan Naila tidak punya niat mundur. Tidak sekarang. Tidak setelah sejauh ini. Hujan sore turun tiba-tiba ketika Naila berdiri di depan gedung Wirajaya Group. Gedung itu menjulang seperti raksasa kaca. Indah, megah, tapi terasa dingin. Tepat seperti reputasi keluarganya. Bagian dari dirinya ingin pergi dan tidak terlibat lebih jauh. Tetapi sesuatu menahan kakinya. Ia harus tahu lebih banyak. Setidaknya, ia harus tahu kenapa seorang pewaris perusahaan sebesar itu bisa memiliki tangan penuh luka dan sembunyi di bengkel tua seperti kriminal yang diburu. Naila menarik napas dalam sebelum masuk ke lobi. Lampu kristal menggantung tinggi, lantai granit mengilap, dan para pegawai berseliweran dengan pakaian formal. Dunia di dalam gedung ini sangat berlawanan dengan dunia bengkel gelap yang ditempati Ardan. Bagaikan langit dan tanah. Naila melangkah ke resepsionis. Saya ingin bertemu Pak Harindra Wirajaya, katanya. Itu adalah ayah Ardan, sang pemilik kerajaan bisnis. Resepsionis memandangnya sejenak, jelas menilai dari ujung rambut hingga sepatu. Maaf, apakah Anda sudah membuat Jan? Mereka yang menghancurkan hidup ayahku dulu. Naila bergumam tanpa sadar, meski hanya cukup keras untuk dirinya sendiri. Resepsionis tidak mendengar. Jika tidak ada janji, Anda tidak bisa. Namun sebelum ia selesai bicara, seseorang berjalan melewati lobi dan membuat seluruh ruangan hening. Seorang pria berusia 50-an, berjas hitam mahal, wajah tegas, dan aura berkuasa, Harindra Wirajaya sendiri. Naila menegang. Pria itu melirik sekilas ke arah Naila. Hanya 1 detik, tetapi tatapan itu membuat Naila merasakan sesuatu yang tidak enak, seperti pandangan seseorang yang selalu mengukur orang lain berdasarkan kegunaan. Namun saat Harindra akan menuju lift, sebuah percakapan terdengar dari belakangnya. Saya akan memastikan ruangan siap untuk gala malam ini, Pak, kata seorang pegawai. Gala? Malam ini? Naila tidak merencanakannya, tetapi pikirannya langsung bergerak cepat. Jika Ardan benar anak dari pria itu, mungkin ia muncul di acara tersebut. Atau setidaknya, ia bisa mencari tahu lebih banyak. Ketika Harindra menghilang ke dalam lift, Naila mengatakan pada resepsionis, "Terima kasih." Lalu keluar dari gedung, seakan ia memang tak punya urusan apapun. Namun langkahnya berubah cepat begitu ia tiba di luar. Malamnya, Gala Wirajaya Group berlangsung di hotel mewah pusat kota. Naila tidak diundang, tentu saja, tapi ia cukup cerdas untuk berpikir cepat. Ia meminjam gaun sederhana dari Tara, mengenakan riasan tipis, dan menyamar sebagai tamu undangan lain. Hotel itu gemerlap.
Lampu kristal memantulkan kilauan emas, musik klasik mengalun lembut, dan para tamu berdandan layaknya bangsawan modern. Naila melangkah pelan, merasa sedikit canggung, tetapi tekadnya membuatnya kuat. Di tengah kerumunan, ia mencoba mencari wajah yang ia kenal. Sekitar 10 menit kemudian, jantungnya hampir berhenti. Di sudut ruangan, berdiri lelaki itu. Ardan. Berbeda dari saat di bengkel atau galeri, malam ini ia memakai setelan hitam rapi. Namun meskipun tampil elegan, ekspresinya tidak nyaman. Tangannya disembunyikan di balik punggung, bahunya tegang, dan matanya tidak menatap siapapun secara langsung. Ia terlihat seperti serigala yang dipaksa masuk ke pesta para domba. Naila tidak tahu kenapa itu membuat dadanya terasa aneh. Ketika seseorang menyapa Ardan, lelaki itu hanya mengangguk singkat, lalu mengalihkan pandangan. Jelas ia tidak menikmati kebisingan dan basa-basi sosial di ruangan itu. Naila melangkah mendekat. Namun sebelum ia sempat sampai ke sana, seorang wanita elegan menyentuh lengan Ardan dengan cara yang tampak akrab. "Ardan, kau akhirnya datang juga," kata wanita itu dengan senyum manis penuh kepemilikan. Naila berhenti. Siapa wanita itu? Ardan tidak menepis, tapi juga tidak tampak nyaman. "Ayah memaksa," jawabnya datar. Wanita itu tertawa kecil. "Seperti biasa. Tapi tenang saja, aku ada di sini." Naila merasakan sesuatu menusuk dadanya, perasaan yang bahkan tidak ingin ia akui. Ia memalingkan wajah dan hendak pergi, tetapi tangan seseorang menyentuh pergelangannya. Bukan sentuhan lembut. Dan sangat dikenalnya. "Naila?" Naila menoleh cepat. Ardan berdiri di belakangnya, memegang lengannya seperti memastikan ia tidak menghilang begitu saja. "Kau, kenapa ada di sini?" tanya Ardan. Suaranya rendah namun penuh tekanan. Naila menarik lengannya. "Pertanyaan itu harusnya aku ajukan padamu. Kau pewaris perusahaan raksasa tapi hidup seperti..." "Jangan bicara di sini." Ardan memotongnya cepat. Ia tampak gelisah, seperti seseorang yang melihat bahaya di setiap sudut ruangan. "Ini bukan tempat aman." "Aman dari apa?" Naila membalas. Ardan menatapnya lama, seolah sedang mempertimbangkan apakah ia harus mengatakan sesuatu yang tidak pantas dibicarakan di pesta semewah ini. Namun sebelum ia menjawab, seseorang memanggilnya dari kejauhan. "Ardan." Suara berat itu menggema. Harindra Wirajaya berjalan mendekat. Tatapannya jatuh ke arah Naila. Dingin, penuh curiga. "Siapa gadis ini?" tanya Harindra. Naila menahan napas. Ardan menjawab singkat tanpa ragu, "Dia bukan siapa-siapa." Perkataan itu menampar Naila lebih keras dari apapun yang pernah ia rasakan. Namun ketika Ardan kembali menatapnya diam-diam, matanya berkata sebaliknya, bahwa ia mengatakan itu bukan untuk merendahkannya, melainkan untuk melindunginya. Tetapi Naila tidak peduli. Dunia Ardan terlalu gelap, terlalu rumit, dan penuh kebohongan. Dua dunia mereka bertabrakan, dan salah satunya pasti akan hancur. Naila keluar dari ballroom dengan langkah gemetar, udara malam menerpa wajahnya yang masih panas oleh amarah dan penghinaan. Entah kenapa kata-kata Ardan, "Dia bukan siapa-siapa," bergema seperti cambuk yang menyayat. Lampu hotel memantulkan bayangan tubuhnya, rapuh dan marah sekaligus. Ia menggigit bibir, menahan perasaan yang tidak ingin ia akui. Ia bukan siapa-siapa bagi Ardan. Memang benar, tapi kenapa dadanya sesakit ini? Ketika ia hendak melangkah ke trotoar, suara langkah cepat terdengar dari belakang. "Naila, tunggu!" Naila memejamkan mata sesaat. Suara itu, suara dingin yang entah kenapa dia hafal. Ia tidak berbalik. "Sudah jelas, kan? Aku bukan siapa-siapa." Langkah itu berhenti di belakangnya. Ada jeda yang lama. Sangat lama. Sampai Naila ingin berteriak hanya agar keheningan itu berhenti. "Aku tidak bermaksud menyakitimu," kata Ardan akhirnya. Naila menoleh perlahan. Ardan berdiri dengan wajah tegang, bukan marah, lebih seperti seseorang yang sedang menahan banyak hal sekaligus. Matanya tajam, tetapi ada bayangan gelap di baliknya. Bayangan yang membuat hatinya terasa aneh. "Kau tidak bermaksud menyakitiku? Kau menghina aku di depan ayahmu. Jika aku bilang kau seseorang bagiku,
Ayahku akan menargetkanmu. Ardan mendekat satu langkah. Apa itu yang kau mau? Agar hidupmu hancur sepertiku? Naila terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan dalam mata lelaki itu. Ketakutan yang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuknya. Ardan menarik napas panjang, lalu melihat ke arah tangannya yang ia genggam sendiri. Tangan itu kasar, penuh guratan seperti luka perang. Kau ingin tahu kenapa tanganku seperti ini, kan? Naila menelan ludah. Ia memang ingin tahu. Sejak pertama kali melihatnya, Ardan memandang jauh ke arah jalan yang sepi sebelum berbicara pelan. Sejak aku remaja, ayah memaksaku masuk latihan pertahanan diri. Bukan latihan biasa, latihan untuk menghadapi orang-orang yang ingin memeras perusahaan, yang ingin menyandera keluarga kami. Dunia bisnis ayahku bukan sekadar uang, itu dunia penuh ancaman. Naila merinding mendengarnya. Ayahku ingin pewarisnya bukan sekadar pintar. Dia ingin aku terbiasa dengan rasa sakit. Ardan membuka sarung tangan hitam tipis yang ia pakai sejak tadi, dan Naila melihat jelas luka-lukanya. Ada bekas kulit terkelupas, goresan lama yang menghitam, bekas patah yang pernah sembuh, dan tekstur kasar seperti seseorang yang bertahun-tahun memukul benda keras tanpa perlindungan. Kau dilatih seperti ini? Karena bisnis? Suara Naila bergetar. Karena aku pewaris, jawab Ardan datar. Dan karena aku satu-satunya yang tidak bisa menolak. Tatapan Naila melembut, meski hatinya masih sakit karena perlakuan Ardan. Ardan, kenapa kau tidak pernah muncul di publik kalau begitu? Karena aku tidak ingin menjadi alat ayahku. Kakakku yang pertama mengambil peran itu. Aku? Ardan memejamkan mata sebentar. Aku lebih suka tenggelam dalam dunia yang jauh dari panggungnya. Di bengkel tua itu tempat di mana aku bisa bernapas. Ada sesuatu dalam suara Ardan yang membuat Naila merasakan kesepian yang dalam. Luka itu bukan hanya di tangannya, tapi juga di hatinya. Tapi kenapa kau ada di galeri malam itu? Naila bertanya pelan. Ardan mengangkat wajahnya sedikit. Karena aku sedang membuntuti seseorang. Siapa? Ardan menatapnya lama, seolah mempertimbangkan apakah ia boleh mengatakan kebenarannya. Seseorang yang mengincar keluarga kami, katanya akhirnya. Dan dia ada di galeri itu. Kau nyaris terluka karena berada terlalu dekat. Naila tertegun. Jadi lelaki itu menyelamatkannya bukan karena ia ikut campur, melainkan karena Naila hampir menjadi kolateral damage. Aku tidak ingin ada orang tidak bersalah yang terkena dampaknya, Ardan menambahkan. Termasuk kau. Naila membuka mulut hendak bicara, tetapi Ardan melangkah maju, memegang pergelangan tangannya lagi. Sentuhan itu masih kasar, namun kali ini tidak mengancam. Lebih seperti memohon agar ia mengerti. Aku bilang kau bukan siapa-siapa, untuk melindungimu. Tatapannya menancap dalam. Dan itu bukan kebohongan. Ayahku akan menghancurkan apapun yang tidak ia bisa kendalikan. Naila menatap tangan Ardan yang memegangnya. Luka-luka itu kini terasa bukan sebagai ancaman, melainkan bukti kehidupan keras yang dipaksakan kepadanya. Ardan? Naila ingin mengatakan banyak hal, tetapi kata-kata seperti menempel di tenggorokan. Ardan melepaskan tangannya pelan. Tolong, jangan dekati aku lagi. Naila terdiam cukup lama sebelum bertanya. Suaranya hampir tak terdengar. Karena berbahaya? Ardan menatapnya seperti seseorang yang sedang menyimpan badai. Karena aku tidak yakin bisa selalu melindungimu. Naila merasakan dada mengencang. Ardan mundur perlahan. Seolah takut semakin dekat akan semakin melibatkan keduanya dalam sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bahaya. Namun sebelum ia benar-benar pergi, ia berkata pelan tanpa menoleh. Dan karena semakin sering aku melihatmu, semakin sulit bagiku menjauh. Kata-kata itu menghantam Naila lebih kuat dari tinju manapun. Lelaki dengan tangan kasar itu, tidak sepenuhnya dingin, tidak sepenuhnya kuat, dan mungkin, diam-diam, juga terluka oleh kehadirannya. Naila menatap punggung Ardan yang menghilang dalam gelap. Dan ia tahu satu hal, ia tidak bisa mundur. Bukan lagi. 2 hari setelah malam itu, kata-kata Ardan terus terngiang di kepala Naila. Semakin sering aku melihatmu, semakin sulit bagiku menjauh. Ia mencoba mengabaikannya,
Tetapi kalimat itu melekat seperti bekas luka yang tidak bisa hilang. Di galeri, ia bekerja seperti biasa, tetapi perhatiannya mudah teralihkan. Ketika membacakan katalog pada pengunjung, ia salah sebut nama pelukis. Ketika menata meja resepsionis, ia menjatuhkan pena berkali-kali. Tara tentu saja memperhatikan. Kau terlihat seperti seseorang yang sedang jatuh cinta, goda Tara sambil menyenggol lengannya. Naila langsung memerah. Aku tidak. Itu bukan. Ini bukan soal cinta. Oh, jadi memang ada soal seseorang. Tara menyipitkan mata. Naila memalingkan wajah. Dia rumit. Laki-laki yang rumit biasanya menyimpan banyak masalah, balas Tara. Dan perempuan sepertimu biasanya berakhir jadi obat lukanya. Naila terdiam. Kalimat itu terdengar terlalu dekat dengan kenyataan. Ia tidak ingin menjadi obat untuk seseorang yang bahkan tidak berani membuka dirinya sepenuhnya. Tapi ia juga tidak bisa membohongi diri. Ardan bukan sekadar rumit. Ia rusak di bagian-bagian yang tidak terlihat. Dan entah mengapa Naila ingin tahu di mana letaknya. Saat galeri mulai sepi, Naila pergi ke ruang belakang untuk mengambil catatan barang. Ketika ia membuka pintu, langkahnya terhenti. Di meja, ada secari kertas yang terlipat rapi. Naila memandang sekeliling. Tidak ada siapapun. Rasa dingin merembes menyusuri tulang punggungnya. Dengan hati-hati ia membuka lipatan itu. Tulisan tangannya kasar tetapi tegas. Jangan pulang sendirian. Ada yang mengikutimu. Ah! Jantung Naila hampir berhenti. Ah! Ardan? Bisiknya. Ia memandangi kertas itu lama. Kata-kata Ardan sebelumnya muncul lagi di kepalanya. Bahwa ia sedang membuntuti seseorang di galeri malam itu. Orang yang sama. Mengikuti dirinya sekarang? Naila segera keluar galeri. Dan di sana, di seberang jalan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seorang pria berjaket abu-abu berdiri sambil pura-pura memainkan ponsel. Ia tidak terlihat mencolok, namun posisi tubuhnya menghadap langsung ke pintu galeri. Begitu Naila muncul, ia mengangkat wajah sedikit, seolah memastikan targetnya sudah terlihat. Naila mundur satu langkah. Nafasnya memburu. Tepat saat ia hendak kembali masuk ke galeri, sebuah motor berhenti di depannya. Helm hitam gelap menutupi wajah pengendaranya. Tetapi Naila tahu siapa itu hanya dari bentuk bahunya dan caranya duduk. Naik, perintah suara berat itu dari balik helm. Ardan? Suara Naila nyaris tak keluar. Sekarang. Nada Ardan kali ini bukan dingin. Lebih seperti seseorang yang sedang melawan waktu. Naila ragu sejenak. Namun ketika ia menoleh ke arah pria berjaket abu-abu yang tiba-tiba berjalan mendekat, ia tidak punya pilihan lain. Ia melompat naik ke motor Ardan, memeluk jaket kulitnya erat-erat. Motor melesat pergi sebelum pria itu sempat mendekat lebih jauh. Angin malam menghantam wajah Naila, tetapi detak jantungnya lebih keras daripada suara mesin motor. Ia merasakan otot-otot Ardan tegang. Lelaki itu tidak berbicara sepanjang perjalanan, tapi dari getaran tubuhnya, Naila tahu ia sedang sangat marah. Setelah hampir 10 menit berputar di jalan-jalan sempit, Ardan akhirnya berhenti di sebuah taman kota yang sepi. Lampu-lampu redup menerangi area itu, tetapi tidak ada orang selain mereka berdua. Ardan turun dari motor dan membuka helmnya dengan kasar. Kenapa kau tidak mendengarkan aku? Naila ikut turun. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kau tidak perlu tahu. Kau hanya perlu menjauh dariku. Ardan menunjuk ke arahnya, napasnya berat. Aku bilang bahaya sedang mengitarimu. Naila membalas dengan emosi yang lama terpendam. Kalau begitu jelaskan. Jangan suruh aku pergi tanpa alasan. Ardan memijit pangkal hidungnya. Terlihat frustrasi. Orang yang kubuntuti malam itu, bukan orang biasa. Dia bagian dari kelompok yang sudah lama menargetkan keluargaku. Dan mereka mungkin mengira kau, seseorang yang penting bagiku. Naila membeku. Penting? Baginya? Ardan menjauh. Seperti takut kata-katanya sendiri terlalu jujur. Itu sebabnya aku tidak boleh terlihat dekat denganmu. Naila mendekat satu langkah. Tapi kau tetap datang. Kau tetap muncul. Ardan menatapnya lama. Sangat lama. Aku tidak bisa diam ketika tahu kau sedang dibuntuti, katanya akhirnya. Suaranya merendah. Aku tidak bisa.
Kedua mata mereka saling bertemu, dan untuk pertama kalinya, tidak ada topeng di wajah Ardan. Tidak ada dingin. Tidak ada jarak. Yang ada hanya lelaki yang terluka dan lelah. Tetapi tetap datang ketika ia membutuhkannya. Ardan. Naila berbisik. Suaranya bergetar. Kenapa harus aku? Ardan menelan ludah. Tangan kasarnya terangkat pelan, seolah ingin menyentuh wajah Naila, namun berhenti di udara, seakan ia takut merusaknya. Karena, entah sejak kapan, Ardan berbisik, kau menjadi celah dalam benteng yang sudah lama kututup. Naila terdiam. Angin malam bertiup pelan. Dan untuk pertama kalinya, Ardan terlihat bukan seperti pewaris yang keras atau petarung yang dilatih bertahan. Ia terlihat seperti seseorang yang takut kehilangan, takut mendekat, tapi juga takut melepaskan. Disinilah semuanya berubah. Di malam sepi itu, tanpa mereka sadari, mereka telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Sejak insiden malam itu, Naila tidak bisa lagi memandang lingkungannya dengan cara yang sama. Setiap langkah, setiap suara, setiap orang asing yang menatap terlalu lama, semua membuat tubuhnya refleks menegang. Ia membenci perasaan itu. Ia membenci bahwa semuanya dimulai sejak Ardan muncul dalam hidupnya. Tapi lebih dari itu, ia membenci bahwa ia tidak bisa benar-benar menyalahkan Ardan. Lelaki itu menyelamatkannya. Berulang kali. Namun ketika Naila tiba di galeri pagi itu, sebuah amplop coklat besar tergeletak di meja resepsionis. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada alamat balik. Hanya namanya. Untuk Naila Adriana. Degup jantungnya langsung berantakan. Tara yang sedang membersihkan meja memerhatikan ekspresinya. Kau menunggu paket? Naila menggeleng pelan. Tidak. Amplop itu terasa aneh. Ringan, tetapi keras di beberapa bagian. Naila menutup pintu galeri, memastikan tidak ada pengunjung. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar foto. Tangan Naila bergetar saat melihatnya. Foto pertama, dirinya keluar dari galeri 2 hari lalu. Foto kedua, dirinya di halte bus. Foto ketiga, dirinya berjalan pulang di jalan kecil dekat apartemen. Foto keempat, Ardan bertemu dengannya di taman. Ada tulisan kecil berwarna merah di pojok foto. Menjauh dari Ardan. Ini peringatan pertama. Tangan Naila langsung dingin. Tara melihat wajahnya pucat. Hei, kau kenapa? Ada apa? Naila buru-buru memasukkan foto-foto itu kembali ke amplop. Tidak, tidak apa-apa. Aku cuma harus pergi sebentar. Naila, kau membuatku khawatir. Tidak apa-apa, Tara. Aku kembali nanti. Tanpa menunggu jawaban, Naila keluar dari galeri dengan langkah cepat. Napasnya memburu. Ia menahan diri untuk tidak berlari. Ia menahan diri untuk tidak panik. Tapi pikirannya hanya satu. Ardan harus tahu. Ia pergi ke bengkel tua tempat ia pertama kali menemukan Ardan. Saat ia tiba, pintu bengkel itu terbuka sedikit, seperti biasa. Ia masuk, memanggil pelan, Ardan? Tidak ada jawaban. Namun ketika ia melangkah lebih dalam, sebuah suara terdengar dari balik dinding. Kau tidak seharusnya datang ke sini tanpa aku panggil. Ardan muncul dari ruangan belakang, wajahnya basah oleh keringat, napasnya berat. Jelas ia sedang berlatih atau bertarung dengan samsak yang kini sobek di sudut ruangan. Naila langsung menunjukkan amplop itu. Ardan, seseorang mengikutiku. Lagi. Ardan menatap amplop itu. Tanpa berkata apa-apa. Ia meraihnya, membuka isinya, dan melihat foto-foto tersebut. Rahangnya mengeras, dan sorot matanya menjadi gelap. Lebih gelap dari biasanya. Sejak kapan kau menerima ini? Suaranya rendah, berbahaya. Baru saja. Di galeri. Dan orang seperti apa yang bisa memotret dari jarak dekat tanpa kau sadari? Ardan berbalik, memukul meja logam di sampingnya hingga berbunyi keras. Sial. Naila terkejut, tapi Ardan tidak marah padanya. Ia marah karena dirinya. Karena gagal menjaga seseorang yang ingin ia lindungi tetapi tidak seharusnya ia dekatkan pada dunia ini. Ardan? Siapa mereka? Naila memaksa bertanya. Ardan mengusap wajahnya. Napasnya tidak stabil.
Kelompok yang ingin mengambil alih bisnis ayahku. Mereka tidak bekerja terang-terangan. Mereka mengincar pewaris. Mereka mengincar orang-orang sekitar pewaris. Ia menatap Naila. Termasuk kau. Naila menelan ludah. Jadi mereka sudah mengamatiku hanya karena aku bicara denganmu. Karena aku terlihat peduli padamu. Ardan menahan tatapan Naila, seolah tidak sanggup mengatakannya lebih keras dari itu. Naila merasakan dadanya berdebar aneh. Ardan meletakkan foto-foto itu di meja, lalu berkata pelan tapi tegas. Kau harus menjauh dariku, Naila. Ini bukan lagi soal perasaanku. Ini soal hidupmu. Kata-kata itu sakit, lebih sakit daripada yang ia kira. Tapi Naila menggeleng. Aku tidak mau lari. Bukan saat aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Ardan mendekat beberapa langkah hingga jarak mereka hanya setengah meter. Suaranya turun nyaris menjadi bisikan. Aku tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang membuatku merasa seperti manusia, bukan alat. Naila menahan napas. Ia belum pernah melihat Ardan setelanjang itu. Tanpa topeng kekuatan, tanpa dingin, tanpa jarak. Hanya lelaki yang tersesat dan ketakutan. Tetapi sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, suara benda pecah terdengar dari luar bengkel. Keduanya terdiam. Ardan langsung berubah. Wajahnya menegang, matanya menyipit, tubuhnya mengambil posisi siap bertarung. Mundur di belakangku, katanya cepat. Naila menuruti. Ardan berjalan perlahan menuju pintu. Setiap langkahnya penuh kewaspadaan. Saat ia membuka pintu bengkel, tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah batu besar yang dilemparkan ke pintu besi. Dan sebuah kertas kecil terikat padanya dengan lakban. Ardan mengambilnya. Saat ia membuka kertas itu, wajahnya berubah gelap. Isinya hanya satu kalimat. Peringatan kedua. Naila menutup mulutnya, menahan napas. Ardan mengepalkan tangannya begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Naila, katanya lirih. Ini sudah bukan ancaman. Ia menatapnya, dengan mata yang menyimpan badai. Ini jebakan. Dan kau sudah masuk terlalu jauh. Naila merinding. Dunia Ardan tidak hanya gelap. Itu dunia yang menarik semua orang yang mendekat, lalu menghancurkan mereka. Dan Naila kini menjadi bagian dari permainan itu. Entah ia siap atau tidak, ChatGPT dapat membuat kesalahan. Periksa info penting. Lihat preferensi Chokye. Setelah kejadian batu dan pesan ancaman itu, Ardan bersikeras mengantar Naila pulang. Naila menolak, tetapi Ardan tetap menunggu sampai ia masuk ke gedung apartemen dan menutup lift. Wajahnya begitu tegang, seolah mengantar Naila ke zona aman bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Namun ketika pintu lift tertutup, lutut Naila melemas. Ia bersandar pada dinding lift, menekan dada yang terasa sesak. Ia tidak ingin berada dalam dunia itu. Ia tidak ingin menjadi target orang berbahaya. Ia tidak ingin hidupnya berputar lagi dalam ketakutan. Semua itu pernah terjadi. Dan ia tidak pernah ingin mengulanginya. Di dalam apartemen kecilnya, Naila memandang foto-foto ancaman itu sekali lagi. Setiap gambar terasa seperti paku yang menghantam masa lalunya yang bertahun-tahun ia kubur. Ia mencoba menelan air liur, tapi tenggorokannya kering. Ini seperti dulu, bisiknya. Ia berjalan ke lemari kecil di sudut ruangan, membuka laci paling bawah, yang biasanya tidak pernah ia sentuh. Di dalamnya, tersimpan satu map lusuh berisi dokumen-dokumen lama dan sebuah foto keluarga yang sudah pudar. Foto itu memperlihatkan dirinya yang berusia sekitar 10 tahun, berdiri di antara ayah dan ibunya. Wajah ayahnya tersenyum lebar, penuh kebanggaan. Naila duduk di lantai, memegang foto itu erat-erat hingga ujungnya tertekuk. Ayah? Suaranya pecah sedikit. Ayahnya dulu adalah pemilik usaha kecil yang berkembang cukup besar. Tidak sebesar Wirajaya Group, tapi cukup untuk menjadi ancaman bagi beberapa pihak. Lalu seseorang mencurangi ayahnya, memfitnah, memalsukan dokumen, dan menjatuhkannya dalam hitungan bulan. Ayahnya kehilangan usaha, reputasi, dan akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Naila ingat malam terakhir ayahnya pulang dengan wajah penuh kekalahan, berkata bahwa dunia bisnis bukan tempat orang jujur bertahan. Naila kecil hanya memeluknya,
Tidak mengerti. Tapi beberapa minggu kemudian, ayahnya pergi. Tidak pernah kembali. Sejak itu, Naila membenci dunia orang kaya. Membenci permainan mereka. Membenci nama-nama besar yang menghancurkan tanpa peduli. Dan salah satu nama yang muncul berkali-kali dalam berita pencurian ide, akuisisi paksa, dan kompetisi kotor adalah Wirajaya Group. Napas Naila memburu. Ia tidak pernah tahu bagian mana yang benar, mana yang rumor. Tapi luka keluarganya selalu bersinggungan dengan nama itu. Dan ironi terbesar dalam hidupnya adalah bahwa sekarang, ia terlibat dengan pewarisnya. Naila menutup mata. Ardan. Ia tidak membenci lelaki itu. Justru sebaliknya, itulah yang membuat semuanya lebih rumit. Perasaan itu seperti tali yang menjerat, membuatnya takut tetapi tidak bisa melepaskan. Suara ponselnya tiba-tiba berbunyi, memecah lamunannya. Nama Ardan muncul di layar. Naila menatap layar itu beberapa detik. Bimbang. Tapi juga ingin mendengar suaranya. Ia mengangkat telepon. Halo. Suara Ardan terdengar dalam, pelan, namun khawatir. Kau sudah di rumah? Sudah. Pastikan pintu terkunci. Jangan buka untuk siapapun. Naila menghela napas. Ardan, aku tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini. Aku tahu, jawab Ardan. Dan aku minta maaf. Semua ini terjadi karena aku. Justru itu masalahnya, Naila berbisik. Kau membawa dunia berbahaya itu ke hidupku. Dunia yang sudah pernah menghancurkan keluargaku. Hening. Hening yang panjang, menusuk. Naila, apa maksudmu? Ardan akhirnya bertanya. Naila menahan napas. Ia tidak ingin menceritakan ini. Tapi ia juga tidak bisa diam lebih lama. Ayahku dihancurkan oleh permainan bisnis kotor bertahun-tahun lalu. Dan salah satu pihak yang disebut-sebut terlibat adalah Wirajaya Group. Di seberang sana, Ardan terdiam. Bahkan napasnya pun seakan berhenti. Aku tidak tahu apakah keluargamu terlibat langsung atau tidak. Lanjut Naila, suaranya pelan. Tapi sejak itu, aku membenci dunia kalian. Ketika Ardan akhirnya bicara, suaranya begitu pelan, seakan takut sesuatu dalam dirinya pecah. Naila, aku tidak pernah tahu. Aku bersumpah. Aku tidak menyalahkanmu, Naila menambahkan cepat. Tapi kau harus tahu kenapa aku sulit percaya. Semua ini seperti mimpi buruk masa kecilku yang kembali. Di balik keheningan itu, Naila bisa merasakan Ardan menahan sesuatu. Rasa sakit, rasa bersalah, atau mungkin kebenaran yang ia tidak berani sebutkan. Aku akan cari tahu apa yang terjadi pada keluargamu, janji Ardan. Aku tidak peduli jika itu berarti melawan ayahku sendiri. Naila menahan napas. Kata-kata itu terlalu besar. Terlalu berbahaya. Ardan, jangan lakukan hal bodoh. Tidak ada yang lebih bodoh, kata Ardan dengan suara retak, daripada membiarkanmu terluka oleh sesuatu yang mungkin keluargaku lakukan. Naila tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya hangat dan sakit di saat yang bersamaan. Besok aku akan menemui seseorang yang tahu tentang masa lalu ayahku, kata Ardan. Dan aku ingin kau percaya satu hal. Suara Ardan turun menjadi bisikan. Aku tidak akan membiarkan luka masa lalumu kembali menghancurkanmu. Tidak lagi. Telepon terputus, meninggalkan Naila dalam keheningan. Ia menggenggam foto ayahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa masa depan yang menakutkannya itu sedang bergerak menuju kebenaran yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Dan kebenaran itu mungkin melibatkan nama yang selama ini ingin ia lupakan. Wirajaya. Termasuk Ardan. Malam itu panjang. Terlalu panjang. Naila tidak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi bayangan ayahnya, ancaman yang ia terima, serta suara Ardan yang berbisik penuh tekad. Aku akan cari tahu, meski harus melawan ayahku sendiri. Kata-kata itu seperti api kecil yang menyala di sudut hatinya, menghangatkan dan menakutkan sekaligus. Ia ingin Ardan berhenti. Ia ingin menjauh. Tetapi ia juga ingin percaya. Ketiga keinginan itu bertarung di dalam dirinya sepanjang malam. Keesokan paginya, hujan tipis turun saat Naila berjalan menuju galeri. Udara terasa lembab dan dingin.
Jalanan sepi. Terlalu sepi. Ia menoleh ke kanan-kiri. Tidak ada pria berjaket abu-abu. Tidak ada yang mencurigakan. Namun rasa waspada itu tetap menempel di kulitnya. Saat ia masuk ke galeri, Tara langsung menghampiri dengan wajah panik. Naila, ada pria mencarimu tadi pagi. Jantung Naila terhenti sejenak. Apa? Apa dia berjaket abu-abu? Tidak. Dia, tampaknya pria baik-baik. Pakai kemeja rapi. Tapi dia terus bertanya di mana kau tinggal. Aku bilang aku tidak tahu apa-apa, karena memang aku tidak tahu. Naila mengusap wajahnya. Tara, kalau ada orang asing bertanya soal aku, jangan bilang apapun. Bahkan kalau mereka terlihat tidak berbahaya. Tara menelan ludah. Naila, apa sebenarnya yang terjadi? Kau bikin aku takut. Naila menunduk. Aku akan jelaskan nanti. Aku janji. Namun sebelum percakapan itu berlanjut, pintu galeri terbuka. Ardan masuk. Dengan jas gelap. Rambut rapi. Mata tajam yang tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran sekalipun ia mencoba. Tara memandang Naila dengan tatapan, apa aku baru melihat aktor film masuk? Sebelum ia menghilang dengan alasan pura-pura sibuk. Ardan berjalan mendekat. Kita perlu bicara. Di sini? Naila menatapnya kesal. Kau mau membuat masalah lagi? Aku tidak punya pilihan, katanya tegas. Naila memandang sekitar, lalu menyeret Ardan ke ruang belakang. Begitu pintu tertutup, Naila menyilangkan tangan di dada. Bicara, tapi cepat. Ardan tidak langsung mulai bicara. Ia memandangi wajah Naila seolah ia mencarinya sepanjang malam. Seolah ia ingin memastikan Naila benar-benar baik. Aku menemui seseorang tadi pagi. Katanya akhirnya. Siapa? Orang dalam yang pernah bekerja untuk ayahku. Dia tahu banyak tentang bisnis keluarga saat ayahmu mengalami masalah itu. Naila menegang. Dan? Ardan mendekat selangkah. Naila, sesuatu yang terjadi pada ayahmu dulu bukan kecelakaan. Itu permainan kotor seseorang. Tapi bukan ayahku. Naila mengerutkan kening. Lalu siapa? Ardan menatapnya lama, seakan menimbang apakah ia boleh mengatakannya. Dia bilang ada pihak ketiga yang sengaja menjatuhkan ayahmu agar ayahku terlihat bersalah. Itu cara memecah persaingan. Naila terbelalak. Untuk apa? Untuk melemahkan dua pihak sekaligus. Jika bisnis ayahmu hancur, dan nama ayahku tercemar, ada ruang kekuasaan yang bisa direbut. Naila menelan ludah, dadanya terasa sesak. Kau percaya orang itu? Naila bertanya pelan. Ardan mengangguk. Dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk bicara. Dan, dia bilang orang yang melakukan itu masih aktif. Masih mengincar pewaris. Termasuk aku. Hening. Hening yang panjang dan mencekik. Naila memalingkan wajah. Jadi, apa yang terjadi pada keluargaku dulu punya hubungan dengan ancaman yang mengikutimu sekarang? Iya. Naila merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Dunia tempat ia berdiri retak. Dan ia merasa dirinya dijatuhkan kembali ke masa kecil yang penuh ketakutan. Ardan maju, meraih tangannya. Naila, dengar aku. Naila melepaskannya. Ardan, semakin aku dekat denganmu, semakin banyak kebohongan yang terungkap. Aku tidak tahu mana yang harus kupercaya. Ardan menegang. Kau percaya aku? Itu cukup. Tidak. Naila menahan air mata yang ingin jatuh. Aku takut. Dan aku tidak mau hidupku atau hidupmu hancur karena masa lalu yang tidak kita mengerti. Ardan memandangnya seolah kecewa pada dirinya sendiri. Jadi kau mau menjauh? Aku tidak tahu. Naila menunduk, menggigit bibir bawahnya. Aku hanya ingin berhenti merasa seperti ini. Ardan mendekat. Suaranya rendah dan menyayat. Dan kau kira aku tidak takut? Naila, setiap kali kau berada di dekatku, aku takut sesuatu terjadi padamu. Aku takut. Ia terhenti. Seperti kata-katanya terlalu besar untuk dikeluarkan. Naila menatapnya. Kau takut apa, Ardan? Ardan mengepalkan tangan. Tangan yang kasar. Tangan yang penuh luka. Tangan yang banyak mempertahankan dirinya dari bahaya,
tetapi tidak bisa melindungi hatinya sendiri. Aku takut kehilanganmu. Kata-kata itu membuat Naila terdiam. Nafasnya tercekat. Ardan melanjutkan, suaranya retak. Kau bilang kau bukan siapa-siapa bagiku. Tapi itu bohong. Kau masuk terlalu dalam hidupku. Dan aku tidak tahu bagaimana keluar. Naila memejamkan mata. Ardan, aku tidak bisa terus begini. Ketakutan, ancaman, semuanya datang begitu cepat. Tiba-tiba suara pintu galeri terbuka keras. Tara berteriak dari luar, panik. Naila, ada seseorang di luar mencarimu lagi. Dan dia tidak pergi meski disuruh. Ardan langsung menegang. Ia meraih lengan Naila, memindahkannya ke belakang tubuhnya. Gerakan refleks seorang pelindung. Naila, bisik Ardan, tetap di belakangku. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Tapi, Naila. Suara Ardan menggetarkan ruangan. Tolong. Naila hanya bisa mengangguk. Ardan membuka pintu ruang belakang perlahan. Di luar, seorang pria berdiri. Bukan pria berjaket abu-abu. Bukan mata-mata biasa. Ia jauh lebih berbahaya. Dan ketika pria itu tersenyum, Naila tahu satu hal pasti. Pertarungan dua hatinya kini berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Ardan melangkah keluar dari ruang belakang. Pria itu berdiri di tengah galeri, tinggi, berjas hitam, senyum tipis di wajahnya. Senyum yang terlalu tenang untuk situasi seberbahaya itu. Jadi ini yang katanya pelindung Naila, ujarnya santai. Ardan menatap tajam. Siapa kau? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menatap lukisan-lukisan di dinding seolah sedang menilai karya seni, bukan mengancam dua nyawa. Dunia ini lucu, katanya akhirnya. Ayahmu dan ayahnya Naila dulu dua orang hebat. Tapi keserakahan orang lain membuat mereka musnah. Dan kau masih berjuang seolah bisa memperbaikinya. Ardan mengepalkan tangan. Kau bagian dari itu, ya? Pria itu menoleh. Aku bukan bagian. Aku yang memulainya. Seketika udara di ruangan seperti membeku. Naila di belakang pintu menahan napas. Tangannya gemetar. Ardan melangkah maju satu langkah. Kau menghancurkan dua keluarga demi apa? Demi kekuasaan. Demi bertahan hidup. Demi sesuatu yang orang seperti kalian tidak akan mengerti. Suara langkah sepatu Ardan bergema di lantai galeri yang sepi. Aku mengerti satu hal, katanya rendah. Kau tidak akan menyentuh Naila. Pria itu tertawa kecil. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku tidak perlu berpikir. Seketika Ardan menyerang, cepat, tanpa ragu. Kursi terbalik, kaca pecah. Naila menjerit, Tara berlari keluar galeri memanggil bantuan. Pertarungan itu singkat tapi brutal. Ardan sempat terjatuh, darah menetes di bibirnya, namun matanya tetap fokus. Dan di tengah kekacauan, Naila melihat sesuatu, pistol di balik jas pria itu. Ardan, teriak Naila. Ardan menoleh, dan di saat itu peluru melesat. Waktu seolah berhenti. Namun Naila, tanpa berpikir, berlari ke depan. Semuanya hanya sekedipan mata, dan peluru itu mengenai bahunya. Naila! Ardan menubruk pria itu dengan kekuatan penuh. Senjata terlempar, mereka jatuh menghantam lantai keras. Ardan menghantamkan kepalan tangannya berkali-kali hingga suara sirene terdengar di luar. Polisi datang bersama Tara yang pucat dan gemetar. Beberapa menit kemudian, pria itu diborgol. Darah Ardan menetes di lantai, tapi ia tidak peduli. Ia hanya berlari ke sisi Naila yang terbaring dengan wajah pucat namun masih sadar. Naila, lihat aku di sini, bisiknya sambil menahan tangis. Naila mencoba tersenyum. Aku bodoh, ya? Tidak, jawab Ardan cepat. Kau berani. Kau lebih berani dari siapapun yang pernah kukenal. Naila menatapnya samar, suaranya lemah. Kau bilang takut kehilangan aku. Ardan menunduk, menggenggam tangan Naila yang dingin. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Sebelum pingsan, Naila sempat berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Kalau aku selamat,
Jangan tinggalkan aku. Ardan menutup matanya. Kau akan selamat, Naila. Aku janji. Beberapa hari kemudian, rumah sakit terasa seperti dunia kecil yang menahan waktu. Hujan turun setiap sore, seperti langit masih menyesali malam itu. Ardan duduk di kursi besi, menatap tangan Naila yang kini diperban. Ia tidak tidur berhari-hari. Tapi kali ini, wajah Naila mulai tampak lebih tenang. Saat Naila membuka mata untuk pertama kali, Ardan menunduk cepat. Hei! Naila tersenyum lemah. Kau kelihatan lebih rusak dari aku. Ardan tertawa kecil. Tawa pertama setelah semua kekacauan. Kalau begitu, kita imbang. Beberapa minggu berlalu. Galeri dibuka kembali, dengan pameran bertema baru, fragmen yang bertahan. Setiap lukisan bercerita tentang kehilangan, ketakutan, dan keberanian untuk tetap hidup setelah semuanya runtuh. Naila berdiri di depan lukisan utamanya, gambar dua siluet berdiri di tengah hujan. Ardan datang dari belakang, kini tanpa jas gelap, hanya dengan kemeja putih sederhana. Tatapannya lembut, seperti langit setelah badai. Kau menamainya apa? Tanyanya. Cahaya yang kembali, jawab Naila. Ardan tersenyum. Kau yakin itu bukan tentang kita? Naila menatapnya dengan senyum kecil. Mungkin sedikit. Hening sejenak. Lalu Ardan berkata pelan, aku memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Bisnis, permainan kotor itu. Aku ingin hidup yang benar. Naila menatapnya lama. Dan kau yakin hidup yang benar itu bersamaku? Ardan mengangguk tanpa ragu. Aku yakin. Di luar, matahari mulai menembus awan. Tara yang melihat dari jauh tersenyum lega. Pengunjung mulai berdatangan. Dunia seolah kembali bergerak. Ardan menggenggam tangan Naila. Dan kali ini Naila tidak menariknya. Tak ada lagi rahasia, kan? Bisik Naila. Tak ada lagi, jawab Ardan. Hanya kita, dan masa depan yang kita pilih. Naila menatapnya dengan mata yang berair tapi bahagia. Aku takut sekali waktu itu, katanya. Aku juga, jawab Ardan. Tapi mungkin, rasa takut itulah yang membuat kita bertahan. Dan ketika hujan tipis kembali turun di luar jendela galeri, mereka berdiri berdampingan, tanpa kata-kata. Tidak lagi melawan masa lalu. Tidak lagi bersembunyi dari ketakutan. Hanya dua hati yang akhirnya menemukan rumah. Di tengah badai, dan setelahnya.